Nah, menurut saya ini jelas ya. Menurut saya, dugaan saya ya mungkin ya pengadilan dibeli udah. Dalam hal ini makin hari kita lihat penegak hukum mengangkangi sumpah dan jabatannya dan mengangkangi juga landasan-landasan hukum itu, sehingga bukan mafia dalam sebuah perkara, tapi mafia hukum juga ada ternyata. Jangan cuma dilihat-lihat aja gitu. Kemudian berikan putusan yang seadil-adilnya kepada Bang Togar. Ini kan jelas tidak, advokat dilindungi, dibalut Undang-Undang 18 2003, dibalut putusan MK. Ya, saya minta putusan bebas. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai 1,81 miliar rupiah yang menyeret nama advokat Togar Situmorang hingga detik ini masih menyita perhatian publik. Seperti diketahui, Togar divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi atas laporan Fanny Lauren Christie yang tak lain adalah mantan Putri Indonesia Persahabatan 2002 sekaligus mantan kliennya sendiri. Menanggapi hal tersebut, rekan sejawat Togar di organisasi advokat Peradi lantas buka suara dan mengutarakan kekecewaannya. Lantas, seperti apa opini dan tanggapan Lecumanan? Serta mungkinkah pula Lecumanan menduga ada permainan uang di balik ini semua? Nah, menurut saya ini jelas ya. Menurut saya, dugaan saya ya mungkin ya pengadilan dibeli udah. Gitu. Sederhananya gitulah ya, pengadilan dibeli, sederhananya gitu. Karena kenapa? Bagaimana advokat itu dibalut oleh namanya undang-undang advokat, dibalut lagi namanya putusan MK bahwa advokat itu boleh menerima honor dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tapi faktanya ada pengadilan, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana. Kan bingung, kita bingung, kadang-kadang aturan ini dibuat untuk apa? Memang dibuat untuk dilanggar gitu. Jadi saya rasa saya minta lah ya, saya minta kepada hakim majelis yang nanti memeriksa perkara Bang Togar Situmorang, tolong saya minta coba hati nuraninya, tolong ya, perlihatkan hati nuraninya, perlihatkan kegigihan kalian untuk membaca berkas perkara. Ya, saya minta majelis hakimnya ya. Senada dengan Lecumanan, advokat Elida Neti yang juga tergabung dalam organisasi advokat Peradi Bersatu pun mengutarakan kekecewaan yang sama. Dengan tegas, Elida Neti bahkan menganggap jatuhnya vonis terhadap Togar terbilang tidak beralasan. Mengingat, Elida merasa Togar tidak melanggar hukum dan sudah bekerja melaksanakan kuasa. Lantas, seperti apakah pendapat Elida Neti terhadap hakim yang menjatuhkan vonis kepada Togar Situmorang? Dalam hal ini makin hari kita lihat penegak hukum mengangkangi sumpah dan jabatannya dan mengangkangi juga landasan-landasan hukum itu, sehingga bukan mafia dalam sebuah perkara, tapi mafia hukum juga ada ternyata. Ya, ini yang kita harus benahi. Jangan sampai, kita kan sama tahu hakim itu adalah adalah ini wakil Tuhan di muka bumi. Walaupun Tuhan tidak akan memberikan wakilnya manusia-manusia yang tidak punya etika dan moral, ya kan. Nah, artinya ini kan sebuah yang sudah baku bahwa hakim itu wakil Tuhan di muka bumi. Itu yang harus dipertahankan demi kepentingan kehidupan daripada seorang yang butuh keadilan. Contoh, kalau memang Pak Togar ini dianggap melanggar atau penggelapan atau tuduhan itu sangat tidak beralasan. Ada namanya pembayaran corporate. Kayak umpamanya ada perusahaan membayar kita bulanan, ada ini membayar kita bulanan, itu sah. Nggak ada itu yang dikatakan itu Dia dituduh apa? Dia dituduh menggelapkan dana kliennya. Padahal ini klien tetap. Dia sudah melaksanakan yang namanya kuasa.
Apa yang kini terjadi menimpa Togar Situmorang tampaknya benar-benar memancing kekecewaan dari Elida Neti dan Lecumanan. Sampai-sampai mereka menyoroti kasus ini demi memberikan suara perlawanan demi keadilan advokat yang bertugas di negeri ini. Elida Neti dan Lecumanan berpendapat jika kasus ini sudah terjadi beberapa kali, salah satunya yang menimpa Rasman Arif Nasution. Jadi sangat tidak beralasan, tolong ditinjau kembali putusan tersebut dan tidak layak pengacara kriminalisasi seperti itu. Seperti kejadian Bang Rasman ya. Nah, Bang Rasman itu jelas dan nyata diakui oleh Iklim Hakim, dia itu adalah klien. Bang Rasman adalah kuasa hukumnya. Kok masih dilakukan penahanan? Ada satu contoh. Ketika ada persoalan dengan namanya yang 80 miliar antara siapa namanya itu Farhad Abbas dengan Ibu Elsa Sharif yang 80 miliar, dibilang apa sampaikan mereka? Itu ada itu saya baca 16 miliar dia dibayar. Jadi PH itu dibayar 16 miliar. Makanya penegak hukum ini tidak bisa dinilai apakah 10.000, 10 juta, 16 miliar. Kalau masih dalam rata-rata itu tidak ada dikatakan penggelapan. Betul. Nah kalau memang ada melanggar etik, biarlah OA-nya yang melakukan pelanggaran etik. Mohon jangan dengan kepentingan karena seorang yang merasa berkuasa, yang merasa di sini ada kekuatan sehingga hukum ditangtangi. Tak hanya sekedar memberikan pendapat sebagai bentuk solidaritas antar advokat, Elida Neti dan Lecumanan sendiri juga sudah mendapatkan kuasa untuk melanjutkan perlawanan hukum Togar Situmorang. Dan dalam kesempatan yang sama, Elida Neti dan Lecumanan serentak memberikan pesan kepada majelis hakim untuk meneliti kembali putusan yang mereka jatuhkan kepada Togar. Bahkan Lecumanan dengan tegas meminta putusan bebas kepada Togar Situmorang dengan beralasan undang-undang dan putusan MK yang menguatkan posisi Togar. Pokoknya saya mau mengingatkan ya kembali ya teman-teman wartawan, ini tolong sampaikan ya, ini tolong diteruskan juga kepada Majelis Pengadilan Tinggi nantinya yang memegang perkara Bang Togar Situmorang agar dipelajari berkas perkara, dicermati berkas perkara, kemudian ditelaah kembali berkas perkara, jangan cuma dilihat-lihat aja gitu. Kemudian berikan putusan yang seadil-adilnya kepada Bang Togar. Ini kan jelas tidak advokat dilindungi, dibalut Undang-Undang 18 2003, dibalut putusan MK. Ya, saya minta putusan bebas. Jadi kita minta ya kepada hakim di Bali, tolong tinjau ulang kembali, baca lagi. Sekarang kan dari putusan PN naik ke Pengadilan Tinggi, naik ke PT. PT ini hanya meneruskan, tidak memahami. Dia hanya mengerti tapi tidak dipahami. Kemudian diikuti putusan dari PN. iya. Itulah PT. Jadi PT ini harapan kita tipis gitu. Sampai kita kasasi pun kurang ditelaah ulang. Betul. Jadi penyeludupan di situ terjadi gitu dalam perkara tersebut. Betul. Gitu. Dan tolong dengan Bang Rasman itu kan masih 1,5 kan masih bolehlah dikatakan ini percobaan. Dan saya minta juga kepada Iklim Hakim jujur sejujur-jujurnya bergabunglah Anda dengan Bang Rasman agar dibalikkan fakta ini, kebenaran itu bahwa benar ada pelecehan dan benar Anda adalah kuasa hukum Bang Rasman. Itu saja sudah cukup. Sementara itu, geliat perlawanan hukum Togar Situmorang sebenarnya sudah dimulai. Ya, belum lama ini pihak Togar Situmorang telah mengajukan banding terhadap putusan yang ada. Namun sayang, pihak kuasa hukum Togar justru dipaksa gigit jari. Alih-alih mendapat keringanan, hukuman Togar justru diperberat. Hukuman penjara yang sebelumnya 2 tahun 6 bulan, kini genap menjadi 3 tahun. Lantas, mungkinkah pihak Togar akan membawa perkara ini ke hadapan Komisi Yudisial? Mungkin ini harus didengar oleh KY ya. Iya. Harus lapor kepada KY, ada kejanggalan-kejanggalan itu. Kita sudah melakukan mungkin berapa orang hakim yang juga sudah kena etik gitu. Jadi tidak ada yang kebal hukum, maukah kepolisian,
maukah kejaksaan maupun hakim itu sendiri. Mari kita coba telaah lagi, minta kepada hakim tinjau ulang kembali perkara ini. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, tolong Bapak Ketua Mahkamah Agung ya periksa semua hakim-hakim yang bekerja tidak sesuai koridor undang-undang. Ya, contoh paling jelas, jangan gini, jangan hakim berlindung di kewenangan mengadili. Ya, tapi perhatikan juga hakim untuk taat dan tunduk ya terhadap norma aturan. Ya, hakim itu bukan karena kewenangannya bisa menabrak semua aturan. Ya, aturan mana? Undang-undang advokat. Ya, seorang advokat menjalankan kuasa tidak dapat dituntut. Ya, baik di dalam persidangan, di dalam pengadilan maupun di luar. Ya, artinya ada di situ istilah imunitas. Nah, imunitas itu kalau hakim mau berpendapat bahwa adanya pelanggaran, dugaan pelanggaran, itu sebelumnya adalah masuk ke Dewan Etik Profesi. Ya, sama seperti hakim, apabila ada oknum hakim diduga melakukan pelanggaran pidana, ya dugaan tindak pidana, larinya langsung ke pengadilan begitu, ke kantor polisi kan enggak kan? Kalau enggak, kenapa sama pengacara kalian bisa bilang itu bisa gitu loh. Bila ditarik ke belakang, kasus ini sebenarnya bermula dari perkara perdata kasus sengketa proyek properti antara Fanny selaku klien Togar melawan seorang warga negara Italia. Namun seiring berjalannya waktu, Fanny dan Togar yang semula berjuang berdampingan tiba-tiba menjadi seteru. Fanny kemudian melayangkan laporan pidana terhadap Togar sebagai saksi dan korban. Sebuah laporan pidana yang akhirnya membuat vonis penjara selama 2 tahun 6 bulan jatuh menimpa Togar Situmorang. Ya, Bang Togar ini sebenarnya dalam rangka menjalankan kuasa hampir sama kayak Bang Rasman, menjalankan kuasa bela orang, bela kliennya. Kemudian padahal ini klien tetap loh, klien tetap yang sudah cukup lama lah ya menjadi kliennya Bang Togar. Yang kemudian terkait dengan penerimaan uang, dianggap Bang Togar itu melakukan penipuan dan penggelapan. Padahal kita agak bingung. Penerimaan uang itu digunakan dalam rangka menjalankan kuasa. Ada surat kuasanya. Tapi oleh Pengadilan Negeri Bali, divonislah Bang Togar itu 2,5 tahun. Hakim yang memutus dalam pertimbangan itu Hakim Zalim namanya. Ya, itu wajib diperiksa oleh Dewan Pengawas Mahkamah Agung, ya Bawas, ya periksalah, ya. Jadi Mahkamah Agung juga bertanggung jawab, ya apalagi pemerintah saat ini sudah menaikkan gaji-gaji hakim, ya 300%. Nah, hakim itu sekarang gajinya udah di atas 50 juta, apalagi tingkat PN kelas 1A khusus ya seperti PN Denpasar tuh, coba gajinya sebegitu besar tapi integritas tidak sesuai dengan sesuai dengan gajinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi.com in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.